Allah Subhanahu yang alhamdulillah hari ini dipertemukan kembali ya dalam kajian online, kajian Hadijah. Semoga senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah. Salawat serta salam tercurah pada Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, manusia yang sabarnya tiada tara ya, yang waktu kita mengupas materi tentang kepribadian Nabi rasanya banyak sekali gitu ya, kisah-kisah beliau yang tentang kesabaran itu gitu ya, yang ingin sekali kita teladani dan mungkin sampai hari ini kita belum mampu gitu ya meneladani kesabaran Nabi Muhammad SAW tersebut. Kita udah dibuka ya. Mungkin ini adalah bedah buku yang sebenarnya ini bukunya sudah buku yang lama banget ya teman-teman. Judulnya Al-Quran Menyuruh Kita Sabar. Kenapa saya ingin menyampaikan buku ini, karena saya juga masih belajar sabar ya. Terus yang kedua, buku ini sangat relate ya sama kehidupan kita, dan buku ini tuh kayak ngupas sabar sangat dalam gitu. Dan yang ketiga, ini adalah tafsir tematik sebenarnya ya. Tafsir berdasarkan tema tertentu. Jadi Syekh Yusuf Qaradawi Allahu Yarham ini mendalami makna sabar dalam Al-Quran. Jadi cari tafsir yang berkaitan sama kata sabar doang gitu. Jadi dari sini aja tuh kita sudah bisa menyelami betapa dahsyatnya Al-Quran gitu ya. Jadi cuma satu kata aja sabar bisa jadi buku gitu kira-kira gitu ya. Jadi ini juga salah satu tafsir tematik yang menarik untuk kita baca sebenarnya ya. Dan lebih serunya sih emang dibaca sendiri gitu ya. Nanti ada door prize nih ya, teman-teman bisa dapatkan bukunya gitu ya di kajian sore ini begitu. Terus kenapa saya ingin mengupas ini juga terkait sama beliau gitu ya, terkait sama Syekh Yusuf Qaradawi ini. Jadi sebenarnya Syekh Yusuf Qaradawi ini penulis buku ulama yang sangat produktif menulis buku ya. Jadi ada banyak sekali karya-karya beliau ya yang menjadi rujukan umat Islam dunia gitu ya. Jadi saya ingin mengenalkan dulu nih siapa sih Syekh Yusuf Qaradawi ini gitu. Nah, yang memang baru saja wafat ya teman-teman di 26 September 2022 pada usia 96 tahun ya. Beliau meninggal di Qatar ya karena beliau memang menjadi ulama Qatar ya, ulama internasional tapi tinggal di Qatar ya. Aslinya beliau adalah orang Mesir dan kemudian pada suatu ketika beliau dipenjara ya oleh pemerintahan Mesir karena tidak sejalan gitu ya, tidak sejalan dengan pemerintahan Mesir saat itu gitu. Jadi memang kayaknya di setiap fase gitu ya pemerintahan yang zalim itu salah satu cirinya adalah memusuhi ulama gitu. Dan kalau saat itu malah bukan cuma dimusuhi tapi dipenjarakan gitu ya. Dan ada fase juga bahkan misalnya ulama itu dibunuh dan lain sebagainya gitu. Jadi ulama-ulama yang tidak mau nurut gitu sama kekuasaan dan tetap mengatakan kebenaran, ya seperti itulah resikonya kira-kira. Dan kemudian Syekh Yusuf Qaradawi ini pindah ke Qatar dan diberi keleluasaan sama pemerintahan Qatar untuk
salah satunya adalah mendirikan kampus ya, mendirikan universitas dan bahkan Universitas Qatar ya. Dan bahkan saat itu beliau jadi dekan dan kemudian difasilitasi gitu sama pemerintahan Qatar untuk untuk bikin kampus, terus kemudian untuk membuat buku dan lain sebagainya gitu ya sama pemerintahan Qatar, sehingga sampai hari ini sampai meninggalnya beliau di Qatar begitu. Ini berikut biografi singkat gitu dari Yusuf Qaradawi, Allahu yarham. Nah, pada tahun 2000 juga Syekh Yusuf Qaradawi ini pernah ya ke Indonesia dan alhamdulillah saya pernah hadir gitu ya, ikut dalam ceramahnya beliau di Masjid Al-Azhar. Kebetulan waktu itu saya sudah mahasiswa ya, jadi di Depok, dan dari Depok kita pergi ya ke Al-Azhar. Dan salah satu hal yang menarik, dan sebenarnya saya memang punya jadi buku yang saya baca itu emang saya suka pengen PPT-kan, saya pengen resumekan gitu, dan resumenya itu ya disebarluaskan aja gitu ya ke siapa saja gitu, ke siapa saja, di sharing gitu ya. Jadi saya memang setiap buku yang menurut saya buku itu bagus dan kayaknya wajib orang-orang tuh kalaupun nggak sempat baca bukunya, bacalah PPT saya gitu ya. Saya emang punya keinginan kayak gitu ya. Ada beberapa lagi nih project bikin PPT dari buku-buku yang sudah saya baca begitu. Ya karena itu pengen saya jadi bagian dari, mudah-mudahan itu jadi amal jariah saya gitu ya, karena kayaknya gitu ya kalau ngandelin ibadah sendiri sih susah gitu ya masuk surga. Mudah-mudahan saya bisa mulung gitu ya pahala dari amal-amal jariah yang saya lakukan ini gitu. Dan sebenarnya ada hal yang menarik ya. Jadi pas Syekh Yusuf Qaradawi ini ke Jakarta gitu ya, ke Al-Azhar, ke Al-Azhar saya itu bikin catatan ya biasa. Saya bikin catatan di kertas lembar, terus saya kasih nama tuh catatannya Tia Rahmiati MT98 gitu ya. Jadi apa tuh namanya, MT itu metalurgi. Saya kan terlalu cinta sama jurusan saya itu ya. Nah, terus kemudian saya nggak tahu gimana, apakah catatan itu untuk pribadi saya aja gitu ya. Karena dulu kan nggak ada WA, nggak ada apa gitu ya, itu untuk saya aja gitu ya. Nah, mungkin ada teman saya yang pinjam dan saat itu memang lagi musim fotokopi. Dan tahu nggak, pas saya nikah ya, suami saya itu menunjukkan, saya udah punya catatan adik dari sebelum kita nikah gitu, dan dia nunjukin persis catatan yang saya tulis waktu Yusuf Qaradawi ke Indonesia itu gitu ya. Jadi saya tuh kayak dapet insight itu, saya nggak tahu nyebar kemana, saya nggak kenal sama suami saya, dan saya nggak tahu waktu itu yang minjem siapa dan yang fotokopi siapa gitu kan ya. Tapi ternyata begitu gitu ya, hal yang tadinya buat saya sendiri tapi ternyata disebarluaskan gitu. Dan saya terinspirasi dari hal itu gitu ya. Dan saya jadinya emang punya ini sendiri gitu ya. Setiap buku yang saya baca saya suka pengen bikin PPT-nya. Salah satunya adalah buku ini gitu. Pengen jadi bagian dari yang mengumpulkan remah-remah pahala gitu dari teman-teman yang mendapat manfaat gitu dari PPT yang saya share ini begitu. Nah, baru masuk nih ya, background-nya banyak banget. Baru masuk nih ke buku bab satunya itu, Yusuf Qaradawi menulis terkait sama berapa banyak sebutan sabar dalam Al-Quran gitu. Jadi ada beberapa perbedaan karena ternyata dalam Al-Quran kata sabar juga enggak cuma sobiru, isbiru gitu ya. Enggak cuma kata sabar yang sobrun gitu, yang bermakna yang katanya sendiri dari
ba sama ro aja gitu. Sehingga ada beberapa pendapat. Kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya As-Sabru wa Syukru. Jadi Imam Al-Ghazali juga pernah menulis buku judulnya Sabar dan Syukur. Masya Allah, saya pengen cari nih buku ini ya. Jadi beliau itu tafsir tematik terkait sama sabar dan syukur dalam Al-Quran. Wah, itu bagus juga nih. Dan dikutip, ada tuh dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, Allah menyebut sabar lebih dari 70 tempat. Jadi Syekh Yusuf Qaradawi juga merujuk kepada Imam Al-Ghazali ini. Selanjutnya menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, dalam bukunya Madrazatul Salihin, itu ada sekitar 90 tempat lebih gitu ya. Di antaranya saya sebutkan, saya tuh menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an ya. Mungkin kalau teman-teman sempat bisa buka gitu ya ayatnya, dan itu semua terkait dengan kesabaran begitu. Dan yang berikutnya adalah An-Nadir dalam bukunya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fahil Qur'anil Karim. Jadi kamus indeks menemukan sabar dalam segala bagian-bagiannya tercantum dalam Al-Quran lebih dari 100 kali. Jadi minimal dari 3 ulama ini kita bisa tahu bahwa sabar itu ada di banyak tempat di dalam Al-Quran. Ada banyak kata sabar yang Allah sebutkan, sehingga kemudian kita jadi yakin banget gitu ya, urgensi kesabaran ini dalam kehidupan kita di dunia. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk hidup di dunia, dan semakin banyak Allah menyebut kata itu, artinya semakin penting nih gitu ya, kata ini dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itu. Nah, ini berbagai macam sabar di dalam Al-Quran ya. Ada banyak lagi sebenarnya sabar dalam Al-Quran. Kemudian dirangkum dalam buku tersebut ada sabar secara fisik gitu. Maksudnya kita menahan lapar gitu ya, menahan haus gitu kan, menahan rasa sakit, itu sabar secara fisik. Terus kemudian ada sabar secara mental atau nafsu gitu ya. Itu banyak diceritakan di dalam Quran surat Al-Kahfi gitu ya. Gimana caranya kita sabar gitu ya ketika misalnya dalam kesulitan, atau sebaliknya kita sabar dalam keberlimpahan gitu ya. Jadi misalnya di Al-Kahfi diceritakan ada 2 orang pemilik kebun gitu ya. Yang satu sabar gitu ya, yang satu tidak sabar gitu, sehingga yakin banget gitu ya bahwa hasil panennya akan ke dia semua, dan itu juga menandakan ketidaksabaran. Atau atau di dalam Al-Kahfi juga menceritakan tentang Nabi Musa gitu ya, Nabi Musa dan Nabi Khidir, itu juga bab kesabaran dalam menuntut ilmu gitu ya. Maka kata Nabi Khidir, kamu nggak akan sabar nih gitu ya. Terus kata Musa, saya akan jadi orang sabar. Dan ternyata ternyata prediksi dari Nabi Khidir itu terbukti ya. Nabi Musa selalu buru-buru mengajukan pertanyaan, dan itu salah satu tanda gitu ya ketidaksabaran dalam menuntut ilmu, kira-kira seperti itu. Dan Ashabul Kahfi juga berkisah tentang kesabaran gitu ya, bagaimana pemuda yang kemudian lebih memilih untuk melindungi agamanya, melindungi keimanannya gitu kan pada saat itu, dan itu juga pasti membutuhkan kesabaran. Nah, ini sabar tentang mental ya. Dan Zulkarnain juga sebenarnya berkisah tentang kesabaran. Jadi sabar ini juga gimana saatnya kita berkuasa tapi kita sabar gitu ya menghadapi yang dipimpinnya. Atau kita pernah membahas juga mentadaburi Quran surat Yusuf. Itu semua bercerita tentang kesabaran juga gitu ya. Nabi Yusuf kesabaran ketika di bawah maupun ketika di atas gitu ya. Itu juga berkisah tentang kesabaran. Terus sabar terhadap syahwat perut dan seksual itu disebut sebagai ifah ya.
Jadi ifah itu adalah menjaga diri gitu ya. Jadi ini juga salah satu akhlak ya, salah satu akhlak yang sangat baik itu adalah ifah, teman-teman. Makanya banyak ya orang yang memberi bentar ya. Banyak kan misalnya Afifah lah ya. Apa tuh namanya itu perempuan yang menjaga dirinya gitu ya. Itu juga kesabaran gitu ya, karena mungkin kita lihat fenomena hari ini gitu ya, ada banyak juga ya perempuan-perempuan yang tidak menjaga ifahnya gitu ya, sehingga mempermalukan dirinya sendiri gitu ya dengan mengumbar syahwat gitu, syahwatnya gitu ya, laki-laki maupun perempuan. Terus sabar terhadap musibah ya, ini juga bentuk sabar yang lain ya, ketika seorang muslim itu ketika dikasih musibah maka jawabannya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu adalah bentuk kesabaran. Terus sabar menahan amarah. Nah, sabar menahan amarah itu kalau dalam Al-Qur'an itu disebutnya sebagai halim. Jadi lembut gitu ya. Tidak kasar gitu. Dan ini dicontohkan, sangat dicontohkan betul-betul oleh Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an ya, yang sudah kita bahas sebelumnya ketika Nabi Yusuf sedang berkuasa dan kemudian eh, dan kemudian eh, dan kemudian Bunyamin ya, Bunyamin. Jadi saudara-saudaranya sedang ke Mesir meminta bahan pokok ya, bahan pokok kepada Yusuf gitu ya. Terus kemudian pas meminta bahan pokok itu kemudian ditemukan sebuah barang mewah milik kerajaan di tasnya Bunyamin gitu ya. Walaupun itu sebenarnya siasat Nabi Yusuf agar Bunyamin tetap bersama dia karena itu saudara seibunya ya Bunyamin itu. Terus ketahuan nih barangnya itu ada di tasnya Bunyamin gitu. Dan kemudian saudara-saudara itu malah mengatakan, wah anak ini mah persis banget sama saudaranya, emang kelakuannya sama kayak saudaranya gitu. Jadi kayak mau berlepas tangan dan dia di depan Nabi Yusuf menjelekan Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya itu masih sempat gitu menjelekan Nabi Yusuf dengan mengatakan bahwa kelakuan Bunyamin yang mencuri dalam tanda petik yang mencuri barang istana itu sama kayak kelakuannya Yusuf, kira-kira kayak gitu. Itu di depan Nabi Yusuf dan berkata, dan saat itu Nabi Yusuf sedang berkuasa dan memberikan bahan pokok gitu ke saudaranya gitu. Coba teman-teman, kalau kita di posisi Nabi Yusuf itu kita kira-kira ngapain gitu. Tapi Nabi Yusuf mampu mengelola amarahnya dan tetap bisa halim gitu, berlaku lembut gitu ya. Apa namanya? Kepada saudaranya itu gitu. Jadi yang keluar kata-katanya itu bukan kata-kata hardikan, bukan kata-kata makian, bukan kata-kata cacian, tapi kata-kata yang baik gitu ya, tetap kata-kata yang baik dan tetap memberikan bahan makanan gitu kepada saudara-saudaranya baru saja gitu ya memfitnah dirinya gitu sama kelakuannya sama saudaranya itu gitu. Itu namanya halim gitu. Dan ini sebenarnya sangat relate ya sama kita gitu ya, ibu-ibu tiap hari berhadapan sama anak-anak yang semakin hari semakin menantang gitu ya kelakuannya gitu kan. Nah, gimana kita tuh masih bisa halim gitu ya. Kata-kata yang keluar itu minimal bukan kata-kata yang gimana gitu ya, tapi tetap kata-kata yang baik gitu ya, dengan walaupun misalnya dengan nada tertahan gitu kan ya, misalnya seperti itu. Terus berikutnya sabar dalam kesulitan, ini lapang dada itu juga masuk dalam kategori sabar di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika kita mendapat kesulitan, kadang ya somehow sebenarnya
cukup kita tinggal melapangkan dada kita, dan ternyata kesulitan, kesempitan itu ternyata jadi agak lega gitu teman-teman. Ya misalnya ada periode, ada situasi yang kita tuh lagi hektik banget gitu ya. Mungkin kehektikan kita itu gitu ya, karena memang dada kita itu masih sempit gitu. Coba kita lapangkan dada dan kemudian kita bisa melihat kehektikan itu sebagai sesuatu yang memberi arti gitu dalam kehidupan kita gitu ya. Karena somehow nggak hektik juga membingungkan gitu ya. Dan mari kita selalu melihat sesuatu yang positif gitu ya dari kehektikan kita ya, semoga ini adalah hari-hari yang bermakna dan bermanfaat gitu. Seperti itulah kira-kira. Jadi lapangkan dada sedikit sehingga rasanya lebih lega, kira-kira seperti itu. Terus yang berikutnya adalah sabar dalam menyimpan rahasia. Ini juga masuk dalam bentuk kesabaran nih. Dan ini saya highlight banget karena ini juga ibu-ibu nih agak susah nih ya, ibu-ibu nih agak susah gitu ya menyimpan rahasia ini gitu ya. Kayaknya semuanya pengen diomongin, kayaknya semuanya pengen jadi penyampai berita pertama dan utama gitu ya. Padahal udah jelas-jelas ini rahasia ya, jangan ngomong sama siapa-siapa, tapi tuh kayaknya nggak afdol gitu lah kalau nggak diceritakan gitu ya. Awalnya kita cerita ke 1 orang, 2 orang, 3 orang dan sebagainya gitu ya. Jadi di sekolah anak saya itu November ini bakal ada Father's Day gitu ya. Terus saya punya grup, ada grup orang tua dan guru gitu ya. Terus kita disuruh bikin orang tua murid gitu. Kita disuruh bikin kita disuruh ngasih foto ke disuruh ngasih foto gitu anak dan bapak gitu, anak dan bapak. Terus bilangnya jangan bilang-bilang ke ayahnya dulu ya Bun, ini surprise gitu. Terus di bawahnya langsung, ya udah bilang. Pokoknya tuh aku sementara saya mah tetap aja nggak bilang. Nah, apa tuh namanya? Dan ternyata ini di highlight juga di dalam Al-Quran teman-teman gitu ya. Sabar dalam menyimpan rahasia ini adalah bagian yang penting gitu ya. Karena dan mampu menyimpan rahasia itu juga bagian dari sifat seorang muslim juga gitu, yang harus kalau misalnya itu amanah gitu ya, ketika ada orang bilang rahasia ya udah gitu ya, kita keep gitu kan, seperti itu. Terus kemudian sabar dengan rezeki yang sedikit itu namanya qanaah gitu ya. Itu juga bagian dari sabar ketika kita mampu menerima gitu ya, apapun yang menerima apa adanya lah, qanaah itu seperti itu. Dan yang berikutnya adalah sabar dalam menghadapi kesulitan hidup, yaitu zuhud gitu ya. Kita hidup zuhud gitu ya, secukupnya dan tidak merasa kalah gitu ya dari orang lain gitu ya. Jadi itu yang namanya zuhud, dan itu juga bagian dari sabar yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa sabar merupakan ciri khas manusia dewasa. Jadi yang saya highlight itu ada 2, teman-teman. Yang pertama adalah ciri khas manusia. Karena sabar itu tidak dimiliki oleh hewan karena kekurangannya, dan tidak dimiliki oleh malaikat karena kesempurnaannya. Jadi sifat sabar ini tuh sifat yang dimiliki oleh manusia, teman-teman. Jadi kalau kita manusia, ya harusnya kita sabar gitu. Nah, karena hewan itu ya nggak sabar, makanya begitu. Hewan itu nggak sabar ya, makanya perilakunya itu ya kita suka menyaksikan gitu ya, setan hewan itu misalnya ya makan dimanapun, terus kemudian berhubungan seksual dimanapun gitu kan, dan lain sebagainya. Itu bagian dari ketidaksabaran hewan gitu kan. Dan malaikat juga tidak sabar, tidak punya sifat sabar ini karena malaikat tuh nggak dikasih nafsu gitu ya. Jadi kalau malaikat itu taat, itu bukan karena kesabarannya malaikat, tapi karena dia nggak dikasih nafsu sehingga ya taat aja gitu selamanya sama Allah.
Sementara kita tuh dikasih nafsu, dan bisa jadi nih nafsu kita itu bermain-main gitu ya, mempermainkan kesabaran kita itu gitu ya kira-kira. Sehingga sabar itu merupakan sifat gitu ya, sifat khas manusia. Nah kalau kita nggak sabar, nah kira-kira kita manusia atau bukan? Nah kira-kira Yusuf Qaradawi itu pengen mengatakan hal tersebut gitu. Terus yang kedua, dewasa. Nah, karena ternyata anak-anak itu belum dikaruniai sifat sabar, teman-teman. Jadi ini juga relate nih sama kita ya. Kalau misalnya kita ngelihat anak-anak kita itu kok nggak sabaran ya. Pokoknya kalau nggak ada tuh kata sebentar ya, gitu nggak ada gitu ya. Pokoknya harus sekarang, sekarang juga gitu ya. Karena memang mereka belum memiliki kekuatan hidayah dan kesabaran itu gitu. Mereka tuh belum punya gitu sifat itu. Dan kalau kita memang dewasa, ya kita yang harus punya sifat sabar itu gitu. Jadi ini tuh kayak nggak bisa enggak gitu ya. Sabar merupakan ciri khas manusia dan ciri khas manusia dewasa gitu. Dan kita adalah manusia dewasa itu, sehingga mau nggak mau kita harus punya sifat sabar begitu kira-kira menurut buku tersebut gitu. Nah, kemudian menurut saya Yusuf Qaradawi, sabar itu adalah keharusan gitu ya. Karena kalau kita nggak sabar, kitanya yang buntung, kitanya yang rugi gitu ya. Ya kan ketika kita marah-marah sebenarnya semua energi habis, terus kemudian image kita jadi jelek dan lain sebagainya, kan yang rugi sebenarnya kita gitu ya. Kalau kita marah itu kan sebenarnya yang rugi itu kita gitu kan ya. Sehingga sabar itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, karena sangat dibutuhkan ya akhirnya jadi harus gitu. Dan tidak akan tercapai kesuksesan dunia dan akhirat tanpa sabar. Jadi sabar itu adalah kunci sukses dunia dan akhirat. Sebagaimana contohnya adalah petani nggak bisa panen kalau nggak sabar gitu. Kan kita bisa ya tahu gitu ya bagaimana perjalanan nasi sampai dimakan sama kita gitu kan ya. Ada kerja keras petani, ada kesabaran petani gitu kan. Belum lagi tiap hari menyemai benih, terus kemudian mencangkul, merawat dan lain sebagainya gitu kan. Itu ada proses, teman-teman. Dan proses itu adalah butuh kesabaran gitu ya. Jadi selama kita berproses, maka selama itulah gitu dibutuhkan kesabaran gitu. Ketahuilah bahwa banyak maksiat dilakukan manusia karena dua hal. Kurang sabar dalam hal yang disenangi dan kurang sabar dalam hal yang tidak disenangi. Jadi bisa jadi kita melakukan maksiat ya karena ketidaksabaran kita. Baik ketidaksabaran akan hal yang kita senangi maupun ketidaksabaran akan hal yang tidak kita senangi. Contohnya adalah misalnya kita tidak sabar dalam hal yang tidak kita senangi. Misalnya kekurangan harta yang tidak, berarti kan itu tidak kita senangi gitu kan ya. Dan kemudian gara-gara kekurangan harta itu mungkin kita bisa melakukan maksiat gitu ya. Karena kekurangan harta tersebut. Atau sebaliknya gitu ya, keberlibangan harta kalau nggak sabar juga akan menggelincirkan kita ke kemaksiatan begitu kira-kira. Sabar merupakan kunci masuk surga dan penyelamat siksa neraka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan dan neraka diliputi nafsu syahwat. Jadi sabar merupakan kunci surga dan penyelamat siksa neraka. Gitu ya. Jadi kalau kita mau masuk surga ya sabar itu adalah keharusan, kira-kira seperti itu. Dan kalau kata Imam Syafi'i, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya ya. Jadi ketika ini motivasi kita menuntut ilmu ya. Kalau misalnya kita tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka kita akan dalam kebodohan gitu. Apalagi misalnya menuntut ilmu di umur-umuran kita ya teman-teman ya. Rasanya susah banget gitu ya untuk mau fokus, untuk mau konsentrasi, untuk mau biasanya misalnya baca buku itu seminggu sekali beres, ini juga udah berbulan-bulan belum beres. Tapi jangan dihentikan.
Itulah kesabaran itu gitu ya. Kesabaran berproses. Nggak apa-apa sampai akhir hayat kita masih berproses tuh nggak apa-apa. Asalkan kita tidak berhenti berproses begitu. Nah ini ada beberapa ayat ya yang saya tampilkan ya di sini terkait sama keharusan sabar bagi orang mukmin. Jadi sabar itu adalah mukmin, sabar itu adalah keharusan bagi mukmin ya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri nih ayat-ayat ini nanti kalau senggang gitu ya setelah kajian ini begitu. Dan cobaan bagi ahli iman itu adalah suatu kepastian. Nah, kenapa sih Allah itu menguji gitu? Allah tuh selalu memberikan ujian justru kepada orang beriman gitu ya. Jadi kalau misalnya kita suka nyimak gitu ya, misalnya kisah-kisah hijrahnya artis gitu ya. Ternyata setelah hijrah artis itu mereka juga ada yang struggle gitu secara ekonomi gitu ya, yang tadinya mungkin artis sinetron gitu ya, yang bayarannya gede banget, sekarang tuh kayak mulai dari nol gitu, perintis usaha dan lain sebagainya. Ya tentu saja berat gitu ya buat mereka yang gaya hidupnya juga beda gitu ya sama gaya hidup kita gitu kan, yang lebih simpel gitu kan ya. Maka kenapa sih orang beriman itu dicoba gitu ya? Nah, karena yang pertama ya, Allah memang pengen membersihkan kita, kamu tuh benar-benar beriman atau tidak gitu. Beriman atau cuma ngaku beriman. Beriman sejati atau cuma ikut-ikutan beriman. Jadi ternyata orang beriman itu lebih diuji sama Allah karena Allah tuh pengen benar-benar bahwa kamu tuh benar-benar nggak imannya gitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan gitu, kenapa sih ya ketika hijrah malah lebih susah nih hidup gue gitu ya, karena jawabannya adalah ini gitu. Terus yang berikutnya adalah mendidik kaum beriman mengasah permata iman dan menjernihkan hati mereka gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari mensucikan jiwa gitu ya. Bagian dari menjernihkan dan mengasah permata keimanan kita gitu ya. Semakin tajam, semakin indah itu diasahnya kira-kira sama cobaan gitu ya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kedudukan orang beriman di sisi Allah. Jadi cobaan itu adalah meningkatkan kedudukan gitu teman-teman. Sama kayak kita misalnya pernah berproses dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas, ujiannya kan semakin tinggi ya. Karena kenapa? Karena kedudukan kita juga secara level pendidikan semakin tinggi begitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya hidup kita itu diuji nih sama Allah ya, berbaik sangka sama Allah. Artinya Allah sedang ingin menguji keimanan kita dan kita harus berhasil. Dan berikut adalah kewajiban sabar bagi Rasul-Rasul Allah. Jadi teman-teman kalau kita ada dalam fase yang ya Allah hidup aku tuh kok gini banget ya gitu ya, nggak kayak teman-teman aku di sosmed yang tiap minggu healing gitu, yang tiap weekend healing, apalah saya gitu ya tiap weekend kajian gitu ya di rumah saja gitu kan ya. Tapi sesungguhnya yang paling berat ujiannya itu adalah Nabi gitu teman-teman. Jadi bahkan kalau misalnya makanya emang senang sih, emang bagus gitu kita selalu baca sirah Nabi gitu ya, agar kita jadi ngerasa ujian yang Allah kasih ke kita itu nggak ada apa-apanya dibanding ujian yang Allah kasih ke Nabi gitu ya. Padahal kan Nabi itu kekasih Allah, Rasul itu kekasih Allah, kenapa sih Allah uji juga gitu ya. Padahal kan dengan mudahnya gitu ya Allah memberikan kenikmatan kepada para nabi, tapi justru ternyata dari semua kisah Al-Qur'an gitu ya, maka kita bisa tahu bahwa yang paling berat ujiannya adalah para nabi gitu ya. Dan siapa kemudian adalah pengikut mereka yang utama, yaitu sahabat-sahabat Nabi gitu kan ya. Jadi kalaupun misalnya kita dapat ujian gitu ya, ujian kita tuh masih belum ada apa-apanya lah ya dibanding misalnya ujian Bilal bin Rabah gitu misalnya, atau ujian
Sumayyah gitu ya, syahidah pertama dalam Islam dan lain sebagainya. Atau misalnya Allahu yarham Yusuf Qaradawi, penulis buku ini gitu ya. Bahkan untuk mengatakan kebenaran dia harus dipenjara dan kemudian diusir gitu, diekstradisi oleh negaranya sendiri gitu. Ya kan? Itu adalah ujian gitu ya. Ujian yang menimpa para ulama gitu. Dan perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi cuma khusus buat Rasulullah saja dalam Al-Quran itu ada di 20 tempat. 18 kata isbir dan 2 kata istobir. Itu diantaranya saya tulis ayat-ayatnya, dan salah satunya adalah di Al-Ma'arij ayat 5, maka bersabarlah kamu dengan kesabaran yang baik. Jadi nanti saya ulas ya isbir dan istobir itu ya. Maka bersabarlah kamu dengan kesabaran yang baik. Jadi ternyata sabarnya kita itu harus dengan kesabaran yang baik gitu. Enggak bisa gitu ya. Iya, aku sabar. Nah, enggak bisa gitu ya. Karena itu sabar tapi tidak baik gitu ya. Jadi gimana nih caranya tuh sabar dengan kesabaran yang baik. Jadi itu kayak double gitu ya, harus double sabarnya. Kita emang sabar dan wajah, intonasi suara, dan anggota tubuh juga menunjukkan keindahan kesabaran itu, kebaikan kesabaran itu. Kira-kira yang harus dituntut gitu ya. Jadi sabar itu harus all out lah gitu. Seperti itu gitu ya. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana itu bentuk kesabaran Nabi ketika Futuh Mekah gitu ya, ketika Nabi berkuasa dan menang gitu ya, Futuh Mekah. Dan padahal nih ya, Nabi nggak membantai, Nabi nggak membunuh seluruh kaum kafir di Mekah aja, itu udah bentuk kesabaran. Dan tapi Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan tertunduk gitu kan, melapangkan dada untuk para pemuka kaum Quraisy gitu ya. Saat itu salah satunya Abu Sofyan, Nabi bersyukur, beristighfar dan sebagainya. Itu adalah kesabaran dengan kesabaran yang baik gitu. Jadi sabarnya itu dilapisi dengan akhlak-akhlak yang baik gitu. Itu namanya bersabarlah kamu dengan kesabaran yang baik. Masya Allah. Jadi hukum sabar itu bagaimana teman-teman? Hukum sabar itu bukan sunnah. Hukum sabar itu bukan opsional. Hukum sabar itu adalah wajib. Jadi dari serangkaian kesimpulan yang tadi saya bahas gitu ya, itu merujuk kepada hukum sabar adalah wajib. Oke. Jadi kalau kita tidak bersabar, ya dosa. Kira-kira seperti itu gitu ya. Kok bisa kayak gitu nih, Mbak? Nah, karena Allah memerintahkan sabar dalam banyak ayat dengan fi'il amar, yaitu isbiru gitu ya. Isbiru itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah perintah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maka bersabarlah, maka sholatlah. Itu adalah bukan kata kerja lagi. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah fi'il amr, bukan cuma verb, tapi itu adalah perintah. Perintah itu kemudian ditafsirkan oleh para ulama, itu adalah kalau perintah ya berarti sifatnya wajib. Bukan boleh milih, bukan, tapi wajib. Itu teman-teman. Jadi sabar itu apa sih? Sabar itu ya harus wajib, kira-kira kayak gitu. Dan Allah melarang perbuatan yang berlawanan dengan kesabaran gitu ya. Ya, misalnya contohnya janganlah kamu bersikap lemah, janganlah. Nah, itu kan berarti larangan. Bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati. Tentu saja ini tafsirnya panjang ya kita bahas gitu kan ya, ketika ini konteksnya dalam menghadapi musuh gitu ya.
kita nggak boleh bersikap lemah, dan bersikap lemah itu adalah berlawanan dengan kesabaran gitu ketika menghadapi musuh gitu ya. Kita jadi misalnya sabar itu konteksnya adalah lemah itu kayak lemah semangat, mudah putus asa. Aduh banyak banget nih kerjaan hari ini, ya udahlah nggak usah aja lah ikut kajian. Nah itu juga bagian dari kita nggak sabar gitu dalam menghadapi kehektikan dunia ini, kira-kira seperti itu ya. Dan janganlah kamu bersedih hati. Tentu saja sedih hati di sini itu bukan kita boleh sedih ya, tapi konteks bersedih hati di sini itu kayak ngerasa lemah dan ngerasa kalah gitu. Kayak gitu ya. Jadi ketika kita sedang fight gitu ya, maka kita kuatlah dan optimislah, dan kuat dan optimis itu adalah sabar itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi ternyata kita nggak bisa mengelak, karena ternyata kita nggak bisa milih dalam kehidupan ini boleh sabar atau enggak. Kita wajib sabar, teman-teman. Yuk kita sama-sama berlatih ya. Karena ternyata apalagi sabar nih disandingkan sama sholat, dan kita tahu sholat itu kewajibannya itu seperti apa gitu ya. Dan ini disandingkan loh. Berarti dua kewajiban ini ya, sabar dan sholat gitu ya. Seperti itu. Jadi saya juga sedang mendidik jiwa saya ini ya, yang anaknya nggak sabaran juga nih saya ya. Jadi buku ini tuh benar-benar kayak refleksi banget buat saya, ternyata menyadarkan banget buat saya bahwa sabar itu ternyata tidak ada batasnya, dan sabar ini ternyata bukan pilihan. Kita nggak bisa milih gitu ya, boleh sabar, boleh nggak sabar. Kita harus sabar, karena pilihannya cuma satu. Kenapa? Karena ini wajib, ini perintah Allah, begitu. Nah, berarti kita harus sabar nih ya teman-teman ya. Nah, gimana sih kita itu bisa termotivasi selalu jadi orang sabar itu? Yang pertama motivasinya itu adalah karena Allah, teman-teman. Jadi kesabaran kita itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Jangan sampai kesabaran kita itu karena dia anak kita. Jadi kita masih sabar. Kalau dia anak tetangga, udah gue apain gitu kira-kira kan ya. Atau misalnya karena dia suami gue, kalau bukan suami gue, rasanya udah kayak gimana misalnya. Karena dia orang tua saya, jadi nggak bisa motivasi kesabaran itu karena manusia gitu. Soalnya dia bos gue, kalau bukan bos gue sih udah gue makan, misalnya kayak gitu ya, misalnya nih kalau kerja gitu ya. Sabar kita itu harus karena Allah, bukan karena manusia. Itu motivasi kita. Sehingga kita bisa sabar dalam kondisi apapun, ke siapapun gitu ya. Karena kenapa sih kita suka marah-marah sama anak kita ya? Karena emang kita tuh lebih berkuasa dari anak-anak kita, ya nggak sih? Oh kita mah sebaliknya ya, galak banget sama anak sama suami, ya nggak sih? Apa tuh namanya? Karena kita tuh berkuasa itu sama mereka, sehingga jadinya gampang banget gitu ya, meledak-ledak. Tapi, nah makanya kita harus kaitkan nih kesabaran kita itu hanya karena Allah. Ini perintah Allah, Allah yang nyuruh, ya udah aku lakukan kesabaran ini karena Allah, begitu. Dan ini ayatnya, dan untuk Robmu hendaklah kamu bersabar, dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Allah. Jadi Mudasir ayat 7 dan Ma'arad ayat 22 begitu. Dan ternyata bukan cuma kita disuruh sabar, tapi kita harus menguatkan kesabaran gitu ya. Ada di Quran surat Al-Imran ayat 200, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi even ketika kita, ya Allah, Mbak, aku udah sabar banget ini. Ya saya tahu. Tapi Allah nyuruhnya kuatkan lagi kesabaranmu itu, gitu ya. Masya Allah ya. Jadi emang nggak ada opsi untuk quit dari sabar. Walaupun udah sabar banget, ya kuatin lagi kesabaranmu, gitu kan. Masya Allah ya. Ini kayak no opsi gitu ya kita untuk sabar terus gitu sampai akhir hayat kita. Ya sampai
ujian itu selesai lah. Dan kita kan nggak tahu ujian kita itu selesainya kapan. Ya udah, bersabar terus aja gitu ya. Sampai Allah mengangkat ujian tersebut begitu. Dan sabar yang terpuji itu jika dilakukan pada saat yang tepat, teman-teman ya. Jadi sabar kita itu nggak boleh terlambat. Karena kalau terlambat, maka tidak diterima kesabaran kita gitu ya. Sebagaimana misalnya orang-orang yang sombong dulu menyesali gitu ya, pas di padang mahsyar, dan kemudian mereka mengatakan apa, boleh nggak sih kita ke apa tuh namanya ke dunia lagi, dan kata Allah ya itu sudah terlambat. Jadi jangan sampai kita menyesal gitu ya, kita terlambat gara-gara sabar kita sudah bukan pada tempatnya. Nauzubillah min dzalik, misalnya ada orang tua yang kemudian tidak sabar kepada anaknya, kemudian mencelakai anaknya sampai misalnya anaknya meninggal dunia, dan pas anaknya meninggal dunia dia baru bilang saya sekarang sabar. Ya sabar itu ya sudah tidak pada tempatnya lagi. Dan contoh itu ternyata ada dalam kehidupan di dunia ini gitu ya. Ada banyak orang tua yang tidak sabar gitu sama anaknya dan melakukan sesuatu yang kemudian sampai mengakhiri hidup anaknya. Nah, berikut adalah aspek sabar dalam Al-Quran ya. Sabar tuh ternyata banyak aspeknya di dalam Al-Quran. Ada sabar terhadap musibah dunia, ada sabar terhadap nafsu gitu ya, terhadap nafsu. Ini sabar untuk tidak melihat kekayaan orang lain, sabar untuk tidak marah dan dendam. Terus kemudian juga sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ini juga membutuhkan kesabaran. Gimana caranya kita sabar gitu dalam sholat, padahal ketika sholat badan kita jadi playground anak kita gitu ya. Nah, pokoknya ya Fat ya sama Mariam itu pas aku sholat itu pasti ngomonginnya, ada playground. Mereka tuh sampai kayak gitu ya. Terus akhirnya, oh apalagi kalau aku ruku, sujud, mereka seneng banget ya. Dia nggak perosotan dan sebagainya. Nah gimana caranya kita sabar dalam 5 menit sholat belakang itu juga Masya Allah juga gitu ya. Jadi ternyata ketaatan kepada Allah juga membutuhkan kesabaran. Bahkan kalau ketaatan kepada Allah itu kesabarannya tuh di tiga waktu nih ya. Sebelumnya kita harus sabar dengan niat yang ikhlas. Pada saat prosesnya juga kita harus sabar, dan setelahnya juga kita harus sabar gitu ya. Jangan sampai misalnya setelah ada acara gitu, ada acara tertentu, terus tiba-tiba kita mengatakan bahwa kayaknya cuma gue doang nih yang capek gitu misalnya. Nah itu tuh, aduh, itu akhirnya jadi tidak sabar setelahnya gitu ya. Dan itu bisa mengurangi banyak pahala gitu ya dari kita nggak sabar justru setelah ketaatan kita dilakukan gitu. Terus ada sabar dalam berdakwah ya. Ini dicontohkan banget oleh para nabi ya. Sabar dalam berdakwah itu dicontohkan banget oleh para nabi gitu ya, ketika berhadapan dengan terjal dan panjangnya jalan yang ditempuh, pengikutnya sedikit dan banyak gangguannya gitu ya. Jadi banyak dialog ya. Baru saja saya baca Quran surat Nuh ya, berikut artinya itu cerita yang sangat panjang ya tentang dakwahnya Nabi Nuh sampai 1000 tahun pengikutnya sedikit, dan sepanjang 1000 tahun itu pada bagian periode dakwahnya Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal, dan itu diolok-olokkan gitu ya dengan luar biasa oleh para pengikutnya, oleh para kaumnya saat itu ya, karena Nabi Nuh disuruh buat kapal di mana? Di gunung gitu ya, sehingga semua orang tuh menertawakan, buat kapal di gunung itu what for gitu, buat apa gitu ya. Dan tau gak sih teman-teman ya, Nabi Nuh itu buat kapal itu bahkan mulai dari nanam pohonnya gitu.
Jadi betapa panjang proses ketaatan Nabi Nuh untuk membuat kapal coba. Tapi kalau disuruh sama Allah, ya udah gue lakuin aja gitu kata Nabi Nuh. Dan sepanjang menanam pohon, kemudian menebang, dan kemudian membuat itu dicemooh terus. Dan coba teman-teman Google di YouTube ya. Lihat di YouTube gimana caranya membuat kapal. Kapal itu adalah salah satu kendaraan paling susah untuk dibuat. Even dibanding pesawat. Aku pernah baca bukunya, proses pembuatan kapal, pernah lihat YouTube-nya. Itu amat sangat susah. Ya kan? Ya kalau saya sih, kalau saya misalnya ada kapal Titanic ya, teman-teman pasti udah pernah tahu, mungkin pernah nonton juga filmnya ya, gimana kapal Titanic itu dibuat, dan setelah itu gagal dalam pelayaran pertama, itu gara-gara salah milih material. Nah, bahkan event pemilihan materialnya aja itu susah teman-teman membuat kapal itu. Percayalah, seorang Nabi Nuh disuruh membuat kapal oleh Allah. Dia nggak pernah sekolah di jurusan perkapalan gitu ya. Dan suruh membuat kapal. Kapal adalah benda yang sangat rumit proses pembuatannya. Tapi Nabi Nuh lakukan. Artinya Nabi Nuh tuh belajar gimana caranya membuat kapal. Mungkin dari nol gitu. Ya kan? Dan coba deh logikanya. Gue Nabi, kenapa disuruh buat kapal? Ya kan? Kan gue bukan insinyur. Tapi karena Allah yang nyuruh, nggak ada tuh bantahan, dibuat kapal aja gitu. Coba teman-teman, ya gimana suasana Nabi Nuh saat itu, tapi orang taat, Nabi Nuh adalah orang yang taat, ya dilakukan. Dan ternyata kesabaran itu, ya akhirnya ujungnya tahu. Finalnya tuh begitu. Gitu. Kadang kita nggak pernah tahu ibrohnya ya. Sampai kemudian selesai dan kemudian kita bisa mengambil banyak ibrah. Jadi dijalanin aja. Bahkan ya sampai hari ini pun saya nggak tahu tuh ibrah Allah, kenapa Allah memberi ujian ke saya susah punya anak. Itu bahkan sampai anak saya lahir aja saya tuh belum tahu ibrahnya. Tapi ya dijalanin aja gitu. Nah kira-kira kayak gitu. Nabi Nuh juga kayak gitu. Hampir 1000 tahun gitu ya. Hampir 1000 tahun Nabi membuat kapal gitu. Beliau nggak tahu ibrohnya gitu ya. Sampai kemudian kejadian banjir itu, dan satu-satunya kapal itulah yang menyelamatkan begitu. Sampai akhirnya, dan lama banget kan untuk menemui, oh ternyata maksud Allah tuh ini gitu kan ya. Jadi pokoknya intinya apa yang kita jalani hari ini, lakukanlah apa yang Allah suruh, taatlah dan jalanilah. Walaupun sampai hari ini kita nggak tahu ibrohnya, ya dijalani saja gitu ya dengan kesabaran, karena kita nggak tahu Allah tuh kapan ngangkat ujian dan kapan memberi ibroh gitu ya atas ujian kita. Gitu. Terus yang berikutnya ada sabar di medan perang juga ternyata. Nih, ini juga keren nih teman-teman ya, tapi saya akan kupas lebih lanjut ya, mungkin karena kurang relate sama kita yang tidak di medan perang gitu ya. Tapi zaman Nabi itu kan banyak peperangan. Salah satunya Yusuf Qaradawi juga punya buku namanya Fikih Jihad, teman-teman ya. Fikih Jihad itu juga buku bestseller ya, teman-teman bisa cari. Saya udah baca juga ya, udah lama juga bacanya, bukunya judulnya Fikih Jihad. Ternyata dalam peperangan itu justru dibutuhkan sangat amat kesabaran gitu ya. Karena perang dalam Islam itu ternyata banyak banget syaratnya. Kalau nggak sabar, waduh kita bisa membabi buta gitu lah kira-kira. Kita bisa banyak melanggar syariat-syariat dalam jihad gitu ya. Jadi dalam Islam itu, jihad itu banyak banget larangannya. Jadi tidak boleh membakar pohon, tidak boleh membakar hewan, tidak boleh membakar rumah ibadah, tidak boleh membakar rumah penduduk, tidak boleh membunuh anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersenjata. Pokoknya banyak banget tidak bolehnya gitu dalam Islam. Jadi dalam Islam itu peperangan itu penuh kemanusiaan kayak gitu ya. Itu dicontohkan banget di film apa ya? Itu film Hollywood kok, saya pernah nonton juga. Gimana Islam itu
berperang itu apa ya filmnya ya? Nantilah saya cari. Kalau film saya suka kurang hafal judulnya, kalau buku lumayan. Begitu. Terus yang berikutnya tentu saja sabar dalam pergaulan dengan sesama manusia. Wah, ini mah bukan sabar lagi ya, harus sabar banget gitu ya, karena manusia beda-beda, isi kepalanya beda-beda, somehow kita ngomong ini ternyata ditangkapnya ini dan lain sebagainya, itu sangat menguji kesabaran mereka seperti itu. Dan ternyata kedudukan sabar itu banyak banget gitu ya. Bahkan sabar ini berkaitan sama keyakinan kita, berkaitan sama keimanan kita, teman-teman. Kalau kita lagi nggak sabar, ya mungkin keimanan kita juga lagi nggak oke kira-kira. Karena orang yang beriman itu ya orang yang sabar. Kira-kira berkorelasi secara lurus gitu ya. Dan sabar ini berkaitan sama syukur juga. Karena ketika kita dalam kesulitan dan kita banyak mengeluh, nah itu kan salah satu tanda kita tidak bersyukur kita. Nah kira-kira ada kaitannya sama bersyukur, kesabaran ini juga ada kaitannya sama tawakal. Jadi kesabaran itu berkaitan banget dengan bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Berkaitan dengan sholat, tadi disandingkan ya dalam satu ayat, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar ini adalah berkaitan sama tasbih dan istighfar, maka ketika kita agak kurang bersabar, maka katakanlah astagfirullah. Berkaitan sama jihad, tadi saya sudah bahas sedikit ya, bahwa kesabaran, jihad itu butuh kesabaran yang amat sangat luar biasa, karena orang-orang yang nggak sabar itu pasti nggak bisa jihad kalau menurut saya gitu. Itu jihad itu modal sabar itu modal utamanya, jihad itu modal utamanya sabar. Berkaitan dengan amal solih, jadi amal solih, sabar juga bagian dari amal solih, sabar juga bagian dari ketakwaan, sabar bagian dari kebenaran, karena kalau tidak sabar ya tidak benar, dan sabar juga bagian dari rahmat. Jadi kalau misalnya hari ini kita berhasil sabar, ya itu merupakan rahmat dari Allah begitu. Ini adalah berbagai kebaikan di dunia dan akhirat sebagai balasan atas kesabaran. Makanya suka ada meme surga itu mahal, kalau makanya harus sabar gitu ya, karena kalau murah itu kipas angin gitu, pokoknya kayak gitu ya. Dan ternyata Allah memang memberikan banyak apresiasi gitu ya kepada atas kesabaran kita. Berikut apresiasi, diantaranya apresiasi-apresiasi yang Allah berikan sebagai balasan atas kesabaran kita. Bahwa Allah menyertai orang-orang yang sabar, Allah sayang kepada mereka yang sabar, orang yang sabar memperoleh berkah yang sempurna, rahmat dan petunjuk, orang sabar memperoleh pahala yang lebih banyak dari apa yang dikerjakan. Jadi teman-teman, kalau misalnya hari ini kita ngerasa ya dikasih ujian terus sama Allah, dikasih cobaan terus sama Allah, maka mudah-mudahan kita di akhirat tuh kaget gitu ya sama pahala. Pahala gue kok banyak banget ya, perasaan ibadah gue dikit-dikit gitu ya. Siapa tahu itu adalah pahala dari kesabaran kita dalam ujian yang Allah berikan di dunia begitu. Orang sabar pahalanya dicukupkan tanpa batas gitu ya. Jadi somehow kita kayak nggak bisa gitu ya, kalau ada orang yang lagi curhat terus kita bilang sabar ya gitu ya. Tapi ya emang nggak ada kata lain kecuali itu gitu kan ya. Dan ternyata sabar itu Allah cukupkan pahalanya tanpa batas. Dijanjikan pertolongan oleh Allah, memperoleh derajat kepemimpinan dalam din gitu ya. Jadi dalam agama orang-orang yang sabiru itu ya bahkan disandingkan ya kelompoknya dengan para nabi dan para solihin gitu ya, karena nabi itu ya orang-orang kategori orang top tersabar ya, kalau ada award gitu ya, orang paling sabar ya para nabi begitu. Orang sabar dipuji sebagai manusia utama, Allah melindungi orang sabar dari tipu daya musuh, orang sabar layak masuk surga, dan orang sabar dapat mengambil pelajaran dari sejarah. Jadi kalau kita sabar artinya kita orang yang pintar, orang yang pandai mengambil
pelajaran dari sejarah. Begitu kira-kira. Berikut adalah pribadi-pribadi sabar yang dikisahkan dalam Al-Quran dan semuanya tentang Nabi ya. Karena itu tadi, Nabi itu wajib sabar gitu, dan orang yang paling sabar itu adalah para Nabi. Ada Ayub, ada Nabi Ayub gitu ya. Tentu saja kita sudah tahu ya, Nabi Ayub lebih suka diberi penyakit gitu ya, dan beliau bersabar gitu ya. Habis anak istrinya meninggalkannya, hartanya habis, dan kemudian beliau mendapat penyakit begitu ya, dan tetap bersabar. Yakub tentu saja ya, Nabi Yakub adalah nabi yang sangat bersabar gitu ya. Nabi tidak menjadi, padahal Nabi Yakub tahu persis gitu ya siapa yang melakukan kezaliman terhadap Yusuf, yaitu anak-anaknya sendiri. Tapi Nabi Yakub tetap bersabar gitu, membersamai anak-anaknya tersebut. Yusuf tentu saja gitu ya, ini kesabaran anak ayah yang luar biasa ya. Kita sudah mengupas kesabaran Yusuf itu di tadabbur Quran surat Yusuf, baik dalam kondisi sedih maupun senang, Nabi Yusuf tetap bersabar. Dalam kondisi di atas maupun di bawah, Nabi Yusuf tetap keadaan bersabar. Dan dalam kondisi peluang berbuat zina itu hampir sedetik lagi, tapi kemudian Nabi Yusuf bersabar dan terhindar dari kemaksiatan itu, Masya Allah. Terus yang berikutnya adalah Nabi Ismail ya. Bagaimana Nabi Ismail itu anak kecil loh beliau, tapi mampu bersabar. Bahkan ujian terberatnya yaitu ketika Nabi Ibrahim menyampaikan untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian kesabaran nabi-nabi ulul azmi seperti Nabi Nuh tentu saja, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Itu adalah pribadi-pribadi sabar yang dikisahkan dalam Al-Quran, dan tentu saja satu lagi Nabi Muhammad ya, yang sudah saya bahas di awal gitu ya. Bahkan perintah sabar buat Nabi Muhammad aja 20 ya dalam Al-Quran begitu. Nah, tapi saya nggak sabar juga nih Mbak. Maksudnya saya tetap susah nih sabar. Makanya apa saja nih yang bisa menunjang kesabaran kita menurut Al-Quran. Yang pertama adalah memahami arti kehidupan dunia dengan sebenarnya. Teman-teman, kalau kita yakin banget kalau hidup itu singkat, maka kita mudah-mudahan itu bisa jadi apa ya, sandaran kita untuk tetap bersabar gitu ya. Ya daripada kita rugi ya di akhirat gitu ya, ya mendingan kita sabar aja lah di dunia gitu kira-kira. Karena di dunia itu sementara, dunia itu titipan gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu tuh ya, memahami dunia dengan sebenarnya itu membuat kita jadi bisa sabar gitu. Terus yang kedua, manusia menyadari akan dirinya sendiri. Jadi semakin kita mengenal diri kita ya semakin kita bisa sabar, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak sabar gitu sama anak kita, ya kita tinggal bilang aja sama, perasaan gue waktu kecil juga kayak gitu. Jadi ada tuh teman saya, kalau anaknya tantrum itu bisa guling-guling gitu ya. Anaknya tantrum itu tuh bisa guling-guling di komplek ya. Jadi pokoknya semua tetangga komplek itu tahu gitu ya, anaknya tuh lagi tantrum. Terus abis itu dia bilang, tapi kata mama aku dulu waktu kecil emang kayak gitu. Jadi dia tuh kayak memahami banget dirinya sendiri, sehingga dengan kayak gitu dia, aduh ternyata anak saya memang turunan saya gitu kan ya, misalnya kayak gitu. Atau misalnya ketika kita lagi sebel banget sama suami kita, coba kita sadari apakah kita juga, siapa tahu suami kita juga sebenarnya sebel juga sama kita gitu ya, misalnya dengan kekurangan kita atau dan sebagainya gitu. Terus berikutnya adalah keyakinan pahala yang baik di sisi Allah. Kita harus yakin banget gitu ya, bahwa kesabaran itu kalau kita sabar itu kita kayak lagi nabung pahala, teman-teman. Jadi ya seperti yang tadi saya sebut gitu ya, tiba-tiba kita kaget gitu ya, di akhirat, kenapa ya pahala saya banyak banget, padahal ibadah saya itu sedikit banget, ya bisa jadi karena
kita sabar gitu, pernah sabar gitu, dan sabar itu ternyata menabung pahala gitu ya. Tapi sayangnya pahala ini tuh nggak kelihatan, nggak kayak rekening di bank gitu ya. Coba kalau kita sabar setiap setiap dizolimi sama orang gitu ya, misalnya rekening nambah, waduh itu kita sabar terus ya. Nah masalahnya pahala nggak kelihatan ya nggak, jadinya aja apa tuh namanya akhirnya kadang-kadang kita jadinya nggak sabar gitu. Terus keyakinan akan terbebas dari musibah. Nah karena musibah itu pasti sebentar, hidup juga sebentar. Ya Allah kan mempergilirkan, kadang dikasih nikmat, kadang dikasih musibah. Jadi one day juga kita akan mendapat nikmat, maka kita sabar ajalah ketika dikasih musibah. Bahkan ada teman saya itu yang suka berpikir ya, kalau dia lagi dapat kenikmatan, dia akan berpikir, abis ini musibah apa lagi ya? Gitu. Ada yang sampai seperti itu. Terus tentu saja apa yang bisa menunjang kesabaran kita adalah kita mohon pertolongan kepada Allah gitu ya. Jadi kita mohon pertolongan kepada Allah untuk disabarkan. Terus yang berikutnya meneladani orang-orang yang sabar dan memiliki kebulatan tekad, dan itu dicontohkan oleh para nabi yang banyak dikisahkan dalam Al-Qur'an. Jadi cukup baca kisah nabi maka kita akan tahu gimana sih kesabaran itu. Terus yang berikutnya adalah kita beriman kepada takdir dan sunatullah, keimanan kita akan takdir, keimanan kita akan qada dan qadar, itu akan melahirkan kesabaran. Dan yang berikutnya adalah kita harus berhati-hati terhadap kendala-kendala kesabaran. Contohnya adalah tergesa-gesa, marah, sedih, susah yang mendalam, dan putus asa. Itu adalah kendala-kendala kita dalam kesabaran, dan kita harus berhati-hati terhadap sikap-sikap yang ini. Masya Allah, tabarakallah ya, ini belum sebenarnya belum sepersekiannya gitu ya dari buku yang indah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Jadi kalau ada teman-teman ada kesempatan, boleh loh teman-teman baca buku itu. Dan karena yang saya punya bukunya berapa ya? Nah, udah mau 5:30 juga nih ya. Gimana nih bagi-bagi door prize-nya gimana jadinya nih mekanismenya? Boleh nih yang mau chat aja lah langsung ya di kolom chat ini nih, ditunggu sampai 5:30. Apabila ada pemikiran kalau mungkin akan mendapat ujian setelah kenikmatan, begitu hukumnya. Bagaimana hukumnya, Mbak? Ini dia nih. Saya pernah mengkoreksi nih pemikiran teman saya itu gitu ya. Sehingga teman saya itu kalau lagi dikasih nikmat itu jadinya agak kurang bersyukur gitu ya. Karena dia berpikir habis ini ujian apa lagi ya? Gitu loh. Nah, kalau menurut saya sih kita harus proporsional aja gitu ya. Ya kalau lagi dikasih nikmat bersyukur tanpa harus berpikir bahwa nih abis ini ujian kita apa lagi ya. Tanpa harus berpikir kayak gitu. Itu namanya overthinking kalau menurut saya. Itu waktu itu saya koreksi nih pemikiran teman saya ini gitu ya. Jadi dia overthinking banget gitu ya. Kalau Allah ngasih nikmat nih, pasti abis ini ada ujian nih gitu ya. Nah, tapi walaupun benar manusia itu nggak pernah lepas dari ujian gitu ya. Walaupun benar manusia, tapi kita nggak usah nunggu-nunggu ujian gitu ya. Ketika lagi dikasih nikmat, kita nungguin aja ujian. Akhirnya jadinya syukur kita itu tidak optimal, kira-kira seperti itu. Jadi yang baik adalah proporsional aja gitu ya. Ketika dikasih nikmat bersyukur, ketika dikasih ujian ya bersabar gitu ya. Jadi jangan ya pokoknya syukur dan sabar itu proporsinya harus pas ketika dikasih nikmat maupun dikasih ujian, kira-kira seperti itu. Jadi saya kurang sepakat sih sama teman saya yang ketika lagi dikasih nikmat malah berpikir abis ini Allah ngasih ujian apa lagi ya, misalnya kayak gitu. Jadi nikmati aja nikmatnya itu, dan ketika ada ujian ya kita siap juga gitu ya. Dan kadang berpikir juga, oh ternyata ujian saya ini loh setelah ujian yang ini begitu. Jadi hukumnya kalau menurut saya kurang tepat, sehingga tidak optimal syukur kita ketika Allah memberi nikmat begitu ya. Mungkin cukup jawaban saya. Semoga Allah mengaruniakan kita kesabaran ya, dan menyelamatkan kita dari sifat
yang tidak sabar. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tia. Syami. Kalau ada yang mau bukunya, di chat aja di kolom ya. Mbak Tia, beneran? Atau saya foto deh kalau misalnya saya sempat, saya japri teman-teman yang hadir hari ini mungkin bisa saya kasih semuanya ya. Kecuali Dela nih, Dela udah di Singapura ya? Iya udah. Tapi nanti paling di Jakarta sih, kalau mau dikirim nanti aku masih ke Jakarta. Oh baiklah, masih punya kok alamat Dela. Alhamdulillah. Vita udah punya ya. Nelvi di Padang, masih di Padang Nelvi juga ya? Apa boleh dikirim ke Depok? Azizon di Depok apa di Padang Nelvi? Nah nanti bolehlah japri ke saya ya alamatnya teman-teman yang hadir di sini. Saya kalau boleh dikirim ke Depok. Boleh. Terus kalau Ria ini siapa ya? Akhir tahun insya Allah. Akhir tahun ke Depok. Oke, akhir tahun kan sebulan lagi, Vi, ya kan? Ria ini siapa ya? Maaf, aku lupa. Kalau masih seputaran Jakarta masih oke. Ini siapa? Aisyah. Oh, gampang kalau Aisyah bisa dikasih besok ya saya. Oke, kebetulan aku beli 10 ya, jadinya bisa saya. Insya Allah semua yang hadir. Baby tadi sempat hadir ya, tapi left dan dia juga jauh ya di Inggris, jadi nggak usah aja dah dia kasih papernya aja. Oh lupa saya. Mungkin cukup kali ini.